Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah khusyuknya ulama saat sholat, ada yang disengat lebah hingga diganggu ular. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Selain khusyuk, mereka juga memelihara sholatnya. Allah pun berjanji dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 kelak mereka akan mewarisi surga Firdaus. Bagi para ulama saleh terdahulu, sholat merupakan hal paling berharga sehingga mereka tidak pernah menganggap remeh ibadah yang satu ini. Ketika mendirikan sholat, mereka benar-benar khusyuk. Ini kisah para ulama yang khusyuk dalam sholatnya. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita agar khusyuk dalam sholat. 1. Abu Abdullah Al-Marwazi tetap sholat meski disengat kumbang. Abu Abdullah Al-Marwazi sedang mengerjakan sholat, lalu seekor kumbang penyengat yang sangat besar menyengat dahinya hingga darah mengalir ke wajahnya. Namun ia tidak bergerak sama sekali. 2. Syekh Mansur bin Al-Mustamir sholat seperti tiang saking lamanya. Syekh Mansur bin Al-Mustamir biasa mengerjakan sholat malam di atas atap rumahnya ketika orang-orang sudah banyak terlelap. Namun ia memiliki tetangga yakni anak gadis dan ibunya yang setiap malam naik ke atap rumah untuk berbincang-bincang. Jarak rumah tetangga itu tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Namun karena kondisi gelap anak gadis itu hanya melihat benda yang berdiri tegak di atap rumah Mansur. Karena penasaran dengan sesuatu yang ia lihat, gadis itu bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, apa fungsinya tiang yang aku saksikan berada di atas atap si fulan itu?" Sang ibu menjawab, "Wahai anakku, itu bukan tiang. Itu adalah Syekh Mansur bin Mustamir yang biasa sholat semalaman suntuk hanya dengan 1 rakaat. 3. Imam Al-Bukhari tetap sholat meski disengat lebah. Imam Al-Bukhari mengerjakan sholat sunnah ba'da zuhur, setelah sekian waktu mengerjakan sholat. Seseorang mendengar ada sesuatu yang mendengung di bawah jubahnya. Ketika diperiksa ternyata di balik kainnya ada seekor lebah dan terlihat bekas sengatan di kulit sang imam sebanyak 16 atau 17 sengatan yang menyebabkan bengkak di sekelilingnya. Seorang dari sahabat Imam Al-Bukhari pun berkata kepadanya, "Mengapa engkau tidak membatalkan saja sholatmu ketika awal disengat?" Imam Bukhari pun menjawab, "Aku sedang membaca surat, dan aku menginginkan untuk menyempurnakannya." 4. Imam Rabiq bin Husaim sholat dihinggapi burung. Imam Rabiq bin Husaim apabila sedang sujud dalam sholatnya ia seperti pakaian yang sedang teronggok, hingga datanglah burung-burung dan hinggap di badannya. 5. Urwah bin Zubair jadikan sholat sebagai obat bius saat kakinya diamputasi. Urwah bin Zubair terkena penyakit yang mengharuskan kakinya diamputasi. Dokter menyarankan agar ia meminum khamar yang berfungsi sebagai obat bius agar tidak merasakan sakit. Urwah menolak, ia meminta kakinya dipotong saat ia sedang mengerjakan sholat. Dan ketika ia sedang dalam posisi sujud, operasi dilakukan. Kakinya diamputasi dengan cara digergaji, namun sedikit pun ia tidak bergerak dari sujudnya. 6. Amir bin Abdillah sholat bersama ular. Saat Amir bin Abdillah mengerjakan sholat, seekor ular masuk ke tubuhnya lewat lengan bajunya. Ular itu berada di dalam tubuhnya untuk beberapa waktu, namun tidak sampai menyelakainya, lalu keluar lewat saku bajunya. Orang-orang yang melihat kejadian itu bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengibaskan atau mengusir ular itu darimu?" Ia hanya menjawab, "Aku malu kepada Allah, jika aku sampai takut kepada selain Dia." 7. Sahabat Abbad bin Bisir sholat di hujam anak panah. Rasulullah pernah memerintahkan Abd bin Bisir untuk berjaga di sebuah lembah bersama 2 sahabat lainnya. Saat tiba giliran jaganya, ia mengerjakan sholat. Dan kala itu ada musuh yang mengendap-endap lalu menembakinya dengan beberapa anak panah. Saat anak panah pertama mengenai tubuhnya, ia mencabut lalu membuangnya dan tetap melanjutkan sholat. Begitu juga dengan panah kedua dan ketiga. Sampai setelah beberapa anak panah mengenainya, ia pun mempercepat sholatnya dan segera membangunkan 2 sahabat lainnya. Tentu saja mereka terkejut melihat Bisir telah berlumuran darah. Mereka mempertanyakan mengapa tidak membangunkan mereka lebih awal. Ia hanya menjawab, "Aku sedang membaca surah Al-Kahfi dalam sholatku dan telah memendekkannya. Demi Allah, andai saja aku tidak mengkhawatirkan lembah ini untuk dijaga sebagaimana telah diperintahkan Rasulullah, aku tidak akan menyelesaikan sholatku sebelum membaca surat Al-Kahfi seluruhnya." Semoga kisah di atas menjadi pelajaran berharga bagi kita agar tidak lalai dalam sholat. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.